Saudara Dr. Eko Widjoyanto yang terpelajar. Untuk selanjutnya, mulai saat ini Anda memang berhak untuk disapa demikian. Dan ini terjadi tentu sesudah suatu perjalanan yang panjang dan penuh kendala, baik bagi Anda tapi pula untuk para pembimbing. Oleh karena itu, saya menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Agus Nugroho sebagai co-promotor yang sangat membantu meringankan beban saya, dan tentu juga pada para penguji lainnya. Tapi saya rasa tidak lucu kalau kendala-kendala itu tidak saya sampaikan. Pertama-tama, sangatlah saya pribadi tertarik dengan tema disertasi. Dan tema disertasi itu bicara tentang determinisme Hale, yaitu lewat teori genetika tentu, dan langsung saja juga determinisme Mem lewat teori memetika. Tapi kedua teori ini lalu terkait dengan, ya buat apa? Buat menjelaskan evolusi kebudayaan. Ini semua tentu bertolak dari teori evolusi Darwin yang merupakan evolusi yang berlangsung dalam biologi tentang kehidupan, tapi kini kelihatannya dibawa jalan terus pada masalah kebudayaan. Nah, bila perkembangan itu dikembalikan pada gen dalam evolusi, maka perkembangan kebudayaan, evolusi kebudayaan dikembalikan pada Mem yang sifatnya dianggap sama-sama menentukan. Sebetulnya tak dapat disangkal bahwa disebutkan gen dan Mem itu menunjukkan analogi, dan analogi itu dikemukakan oleh Dawkins sendiri. Tapi yang sangat menarik bahwa pada akhir disertasi disebut bahwa Mem itu suatu neologisme postmodern, atau singkatnya ya mungkin suatu istilah baru aja. Dan dengan istilah baru dianggap kita sudah memahami semuanya. Tapi yang tadinya saya anggap kendala dan sangat mengkhawatirkan ialah bahwa Eko ini sangat terpesona oleh karya Dawkins yang bernama The God Delusion. Dan God Delusion singkatnya mengatakan bahwa evolusi tidak digerakkan dengan tujuan, dengan arah tertentu, jadi tidak dengan telos tadi disebutkan oleh Prof. Agus, tapi juga dengan demikian meniadakan seorang desainer. Nah, siapa yang di belakang layar disebut sebagai desainer ini? Tentu ya siapa lagi kalau bukan Tuhan sebagai maestro desainer itu. Tapi dikatakan jadi bahwa maestro itu tidak lain daripada suatu delusion, suatu ilusi, dan kita hanya terkecoh tentang adanya maestro ini. Tapi dalam perjalanan seterusnya begitu banyak yang dibaca, dicerna,
akhirnya juga membaca suatu karya yang berjudul The Dawkins Delusion tahun 2007. Jadi seakan-akan di sini Dawkins lah yang diejek, dalam arti dia itu dijangkiti sendiri oleh suatu delusion, teorinya sendiri. Nah, tentu tidak mudah ya menghadapi katakan kontroversi ini. Tapi apa kendalanya? Kendala bahwa Anda dapat terjebak dalam kontroversi antara religi dan ateisme. Tapi untung Anda tidak terjebak di situ, karena lalu Anda beralih memang fokus pada kebudayaan, di mana Hale sebagai replikator menemukan analoginya juga pada meme, juga tentu sebagai replikator. Nah, sebetulnya bahwa Hale itu udah ada pengaruhnya pada perilaku kebudayaan, sebetulnya sudah dicetuskan juga oleh Darwin. Cuman Darwin menyebutkannya simpati. Nah, kemudian juga dicetuskan dalam sosiobiologi oleh Wilson, di mana diambil selalu oleh para neo-Darwinian ini altruisme sebagai contoh. Jadi altruisme tadi disebutkan ada yang pakai pamrih, ada pakai tanpa pamrih, tapi dalam jangka panjang berguna untuk spesies. Ya, jadi dengan demikian kita melihat bahwa kebudayaan penyebarannya itu sebetulnya ya 5 replikator ini, pengulangan ini, ciri mendasar yaitu imitasi ini. Tapi juga kita terperangah kalau mendengar salah satu contoh dari meme itu adalah keyakinan bahwa sesudah kehidupan ini masih ada kehidupan di akhirat. Nah, itu kan sesuatu keyakinan yang berkembang luas. Berjuta-juta orang dijangkiti oleh meme ini. Meme ini yang mengalami penyebaran dan analog juga dengan Hale. Nah, jebakan pertama telah dilalui dengan selamat. Jebakan yang kedua itu sebetulnya tersembunyi dalam pilihan beberapa tokoh yang disebutkan. Misalnya Daniel Dennett. Daniel Dennett itu diam-diam disebut sebagai fundamentalis. Fundamentalis apa? Fundamentalis Darwinian. Dan dia dengan demikian tentu fokus pada life of the mind. Bagaimana menjelaskan life of the mind menurut teori evolusi? Dia menulis buku, dan buku itu judulnya adalah Brain, Computer, and Consciousness. Akhirnya consciousness juga yang disebut olehnya. Tapi tetap sebagai seorang yang dianggap fundamentalis itu, dia berpeluang luas, ialah berpeluang untuk mengadakan beri peluang pada evolusi untuk menyelesaikan problem-problem filsafat. Itu pendapat Dennett ya, bahwa problem filsafat yang dia geluti ternyata dapat diselesaikan oleh teori evolusi. Kemudian tokoh kedua, Susan Blackmore. Dia yang menulis buku The Meme Machine. Tapi dia juga sempat mengatakan bahwa religi itu adalah virus of the mind. Itu berarti suatu penyakit juga.
Tetapi mungkin dia bukannya bertobat, lain lagi. Dia mengatakan bukan virus of the mind lagi, tapi suatu sarana adaptif. Jadi religi adalah sarana adaptif. Tapi dengan kecenderungan kedua tokoh itu bisa saja lalu Eko terjebak ya di dalam, katakan saja, apakah itu ekstremisme atau fundamentalisme mereka, bukan ekstremisme lagi. Nah, jadi tapi itu akhirnya juga tidak terjadi karena Eko mengatakan sebagai suatu teori mimetika itu adalah conjecture ya. Dan selama conjecture itu belum menemukan falsifikasi, pakailah peluang ini sebagai suatu conceptual frame ya. Nah, yang jebakan ketiga, Anda itu bukannya bekas masih akan jadi wartawan. Berarti Anda itu gaya penulisan kewartawanannya tuh kental. Nah, ini kadang-kadang menghabiskan kesabaran dan toleransi para pembimbing. Mengapa? Sebab seorang promovendus itu memang bahasanya cair dan menghanyutkan, tapi yang dikemukakan bukan suatu proposisi ilmiah, tapi suatu opini. Nah, lalu kita harus melawan opini ini. Tapi itu pun bukan dosa besar akhirnya, karena saya menjadi korban juga. Dalam arti, pada kesimpulan saya itu juga terbuai oleh arus narasi. Dan dalam kesimpulan itu Anda juga menunjukkan telah terlepas dari 3 jebakan ini. Jadi akhirnya kalau evolusi itu tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa kepastian adalah dan menjadi suatu proses buta, manusia itu suatu fortunate accident, suatu kecelakaan yang menguntungkan. Untuk siapa? Bukan untuk bumi, sebab bumi malah rusak oleh manusia. Nah, jadi Anda berakhir dengan peluang yang diberikan oleh suatu conjecture. Anda menyebutkan itu juga suatu ekologisme postmodern, barangkali paradigma, conceptual framework. Anda telah melalui 3 jebakan dengan selamat, dan saya mengucapkan tentu selamat dengan itu. Juga pada keluarga yang tentu juga diminta kesabarannya. Baiklah, saya kira cukup sekian. Sekali lagi selamat.